Mulai video pembelajaran pada kali ini. Nah, di video kali ini kita mau bikin teori mengenai gravimetri yang buat persiapan UKOM. Ya, jadi kalau UKOM tuh mau kalian praktek ataupun teorinya wajib banget bisa. Dan tes tulisnya itu wajib dapat 100. Oke, makanya video ini aku buat. Tuh. Oke, kita mulai aja ke video yang pertama. Nah, di video pertama ini kita membahas tentang teori tentang kimia analisis dulu. Nah, yang kedua kita bahas tentang teori analisis gravimetri. Yang ketiga kita bahas perhitungan dalam gravimetri. Oke, kita mulai. Nah, jadi di video ini tuh adalah gabungan dari materi semester Gasal kelas 10. Materi gravimetri ya. Materi praktikum gravimetri semester Gasal kelas 10. Oke, yang pertama itu adalah pengertian dan manfaat ilmu kimia. Nah, di sini ada pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi sifat zat, komposisi sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul perubahan informasinya untuk membentuk materi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pengertian dari ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini dia dibagi menjadi beberapa cabang. Di sini itu dibagi menjadi 6 cabang, yaitu ada kimia analitik, kimia organik, anorganik, kimia fisika, kimia lingkungan, dan biokimia. Nah, mata pelajaran kimia yang ada di SMAKPU itu ada kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, dan kimia lingkungan. Untuk biokimia kita nggak pelajari, ya. Nah, pengertiannya bisa kalian baca di sini ya. Kalau kimia analitik itu cabang ilmu yang mempelajari tentang metode pemisahan, identifikasi, kualitatif dan kuantitatif suatu komponen zat. Kalau kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan reaksi dari senyawa organik. Nah, senyawa organik ini adalah senyawa yang mengandung atom karbon atau mengandung rantai karbon. Kalau kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan reaksi dari senyawa-senyawa anorganik. Jadi senyawa-senyawa logam. Ya. Nah, senyawa anorganik itu senyawa-senyawa yang bukan senyawa karbon tadi. Jadi selain senyawa yang mengandung rantai karbon. Nah, yang keempat ada kimia fisika, yaitu kimia yang mempelajari tentang fenomena kimia atomik, subatomik, dan makroskopik yang berkaitan dengan ilmu fisika. Jadi antara ilmu kimia dan ilmu fisika itu dikombin jadi kimia fisika gitu ya. Nah, yang kelima itu ada kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan itu adalah bidang studi bahan kimia dan proses kimia yang ada di dalam lingkungan, baik di udara, air, dan tanah. Terus di ilmu kimia juga dia dibagi jadi beberapa bidang. Ada dalam pemanfaatan itu ada dalam bidang geologi, lingkungan, kesehatan, farmasi. Nah, terus ada juga di bidang makanan dan minuman, ya, untuk quality control biasanya ya. Nah, di sini pengertiannya bisa kalian baca ya. Bidang-bidang ilmu kimia. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu konsep dan prinsip kimia analisis. Oke. Nah, di sini ada pengertian kimia analisis. Nah, di sini pengertian kimia analisis itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, cabang ilmu yang mempelajari tentang teori cara melakukan analisis secara kimia terhadap suatu bahan dan zat yang termasuk di dalamnya. Pemisahan, identifikasi, penentuan komponen dalam suatu sampel. Jadi yang kita lakukan itu adalah bisa pemisahan, bisa identifikasi. Nah, identifikasi itu dia menjadi 2. Dibagi menjadi identifikasi secara kualitatif atau secara kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita hanya tahu aja keberadaannya. Kalau kuantitatif jadi ini dibagi 2 ya. Ada kualitatif dan ada Nah, jadi untuk kimia analisis itu dia yang kita lakukan itu adalah pertama pemisahan,
Dan yang kedua adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini kita dibagi menjadi dua. Ada secara kualitatif, ada yang secara kuantitatif. Nah, bedanya itu apa? Kalau kualitatif ya, ini kita berdasarkan jenis atau keberadaannya saja. Kalau kuantitatif ini kita menyatakan jumlahnya ada berapa. Itu ya. Kalau analisis kualitatif dia berdasarkan keberadaannya, kuantitatif berdasarkan jumlah. Nah, kalau kualitatif dia dinyatakannya biasanya dengan hasil positif atau negatif. Kalau yang kuantitatif dia biasanya dinyatakan dengan angka seberapa sekian persen atau satuan lainnya gitu ya. Yang kedua, ilmu kimia mendasari analisis dan pemisahan sampel kayak tadi ya. Terus cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, dan fungsi kimiawinya. Nah, ini termasuk dengan analisis kualitatif. Terus ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan, pengukuran suatu unsur dan suatu senyawa kimia. Nah, berarti dia adalah karena ada pengukuran berarti dia kimia analisis kuantitatif. Nah, tujuannya itu adalah tujuan kimia analisis untuk menentukan komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel ya. Terus penggunaannya yang ada 5 yaitu untuk mengetahui pengaruh komposisi kimia terhadap sifat fisiknya, maksudnya sifat fisik dari suatu sampel. Jadi yang menyebabkan dia itu reaktif atau tidak tuh adalah si komposisinya atau sifat-sifat fisika lainnya kayak kelarutan, mudah terbakarnya, kenapa titik didihnya segini gitu. Yang kedua untuk uji kualitas suatu sampel. Yang ketiga untuk penentuan konsentrasi bahan yang bermanfaat atau bernilai tinggi. Jadi penentuan kadar-kadar suatu parameter pada suatu sampel gitu ya. Nah, di bidang kedokteran juga dia ada kegunaannya, misalkan dalam bidang analisis keracunan makanan. Nah, kita bisa dong analisis di bidang itu. Nah, yang kelima tuh yang paling sering adalah di bidang penelitian. Nah, terus kita lanjut ke pengelompokan dari kimia analisisnya nih ya. Ya, pengelompokan kimia analisisnya. Nah, kimia analisis itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada analisis konvensional dan ada analisis yang modern. Kalau konvensional namanya juga konvensional, berarti menggunakan alat yang sederhana, sedangkan analisis modern menggunakan alat modern. Di sini analisis konvensional itu ada dua, yaitu volumetri dan gravimetri. Nah, kalau gravimetri yang kita tahu dia tuh analisis kualitatif berdasarkan dengan penimbangan atau bobot yang dihitung. Kalau volumetri itu berdasarkan zat ya. Jumlah zat, volume zat yang bereaksi dalam suatu sampel. Nah, jadi dia berdasarkan volume. Nah, kalau yang analisis modern itu ada dua, yaitu elektrokimia dan spektrofotometri. Kalau elektrokimia itu berkaitannya dengan reaksi redoks. Nah, di mana reaksi redoks itu menghasilkan energi listrik. Nah, jadi energi listrik yang dihasilkan itu bisa dibandingkan sehingga bisa kita lakukan analisis. Kalau spektrofotometri kita menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, di SMAKBO ini dia punya dua spektro, yaitu spektrofotometri UV visible dan AAS. Nah, untuk alat elektroknya itu di SMAKBO tuh punya pH meter, konduktometer, terus potensiometer dan Kalvischer di lab AI1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa perbedaan analisis secara klasik dan instrumen atau secara konvensional dan secara modernnya. Oke, bisa kalian baca ini. Kayaknya udah dari namanya udah bisa simpulkan gitu ya, mana yang konvensional, mana yang instrumen.
Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada beberapa metode kimia analisis. Oke, yang pertama itu adalah metode organik anorganik. Yang kedua itu adalah metode jumlah atau ukuran. Contoh yang digunakan. Jadi kalau kita misalkan kita mau menganalisis bobot sampel yang misalkan yang makro atau jumlah besar. Contohnya itu yang bobotnya itu antara 0,1 gram atau lebih. Nah, itu caranya beda dengan sampel yang mau kita analisis yang dia itu termasuk dalam semi mikro. Nah, metodenya bisa beda. Beda lagi kalau dia sampelnya tuh mikro dan ultra mikro, pasti beda dong metodenya. Ya. Nah, terus yang ketiga itu berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, itu juga gak kalah penting untuk pemilihan metode yang sesuai. Karena kalau tidak sesuai itu akan menimbulkan kesalahan yang besar. Yang keempat ada metode ultimat dan proximat. Nah, metode ultimat ini untuk mengetahui unsur dalam suatu senyawa. Biasanya senyawa organik untuk menetapkan rumus molekulnya. Itu ultimat. Biasanya tuh menentukan rumus senyawa organik menggunakan refraktometer berdasarkan refraksi molar. Kalau metode proximat yaitu untuk mengetahui komposisi materi, misalnya kadar protein, karbohidrat, lemak, air, serat kasar dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui kadar senyawa makromolekul yang terdapat dalam suatu sampel contoh. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa tahapan kimia analisis. Ada apa aja? Nah, di sini tuh ada yang pertama ada perencanaan sampel, yang kedua ada pengambilan sampel, yang ketiga ada persiapan atau preparasi sampel. Nah, jadi sampel yang kita dapat itu gak selalunya murni ya. Jadi lebih gak mungkin sih ya, gak mungkin sampel itu murni. Karena pasti aja dia terdapat pengotor-pengotor atau senyawa lain yang terkandung dalam sampelnya. Ya kan? Nah, makanya harus kita lakukan preparasi. Dan di sini preparasi itu ada tiga cara. Yang pertama dengan pengeringan sampel, yang kedua dengan penimbangan atau pengukuran volume sampel, yang ketiga ada pelarutan sampel. Terus yang keempat itu adalah pemisahan senyawa pengganggu. Nah, yang udah dibilang tadi, dalam suatu sampel murni suatu sampel dari luar itu gak mungkin dia senyawa murni. Pastinya ada senyawa-senyawa pengganggunya atau pengotor. Baru yang kelima kita melakukan analisis atau pengukurannya. Terus yang keenam kita melakukan perhitungan, pelaporan dan evaluasi hasil analisis. Nah, pelaporannya bisa dalam bentuk laporan atau lapsus ya kalau yang kalian kenal. Nah, evaluasinya itu biasanya dalam laporan juga, dan dia tuh bisa dalam pembahasan dan kesimpulan. Itu evaluasi namanya. Oke, lanjut ke bab yang ketiga yaitu istilah dalam kimia analisis. Oke, di sini ada banyak. Yang pertama ada kimia analisis itu apa? Analisis kualitatif apa? Unsur logam apa? Unsur non logam apa? Unsur apa? Senyawa apa? Atau molekul dan materi. Nah, ini pengertiannya bisa kalian baca sendiri. Terus lanjut ada pengertian lainnya. Terus lanjut ada pengertian elektron itu apa? Neutron, proton, pengenceran, pemekatan, pelarut, zat terlarut, larutan, rumus kimia, rumus molekul, zat kimia. Terus ada apa lagi? Terus ada zat cair, campuran, garam, asam, zat padat, tabel periodik, analisis kuantitatif, pengenceran dan campuran, homogen dan heterogen ya. Oke, kita lanjut ke bab yang keempat yaitu tata tertib laboratorium, K3 dan GLP. Oke, di sini kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang tata tertib dulu. Ya. Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bukan peraturan yang harus dilanggar ya. Nah, mematuhi tata tertib itu berarti melatih diri kita dalam bertanggung jawab ya. Terus yang ketiga ada pengertian laboratorium,
karena judulnya aja tata tertib di laboratorium. Jadi tata tertib kalian selama bekerja di laboratorium. Nah, di sini ada beberapa pengertiannya. Bisa kalian baca sendiri ya. Terus lanjut. Nah, sebenarnya tujuan tata tertib itu dan keamanan di laboratorium itu buat apa sih? Nah, ternyata tujuannya itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri atau melindungi analisnya. Melindungi analis agar bekerja di dalam laboratorium dengan baik maupun menciptakan lingkungan yang dalam suasana yang baik dan aman. Itu tujuan keamanan di laboratorium. Nah, tadi kita udah bahas pengertian tata tertib, pengertian laboratorium, dan tujuannya. Nah, tata tertibnya itu ada apa aja sih? Di sini kita ada beberapa tata tertib, bisa kalian baca ya. Ada menggunakan APD atau alat pelindung diri, membersihkan area kerja, dan lain-lain. Bisa kalian baca nih ya. Oke. Nah, kita lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu K3 ya. Nah, K3 itu singkatan dari keselamatan, kesehatan, kerja. Jadi selamat dulu baru sehat dan baru bekerja. Gitu. Kata Pak Rudi, cara ngapainnya gitu. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita harus selamat dulu, terus kita sehat dan baru bisa kita bekerja. Nah, untuk pengertian ketiga menurut 4 ahli, yaitu sebagai berikut, bisa kalian baca. Menurut Mangkunegara gitu gimana, menurut Sumakmur itu gimana, menurut Simanjuntak gimana, dan menurut Riddle John gitu. Nah, karena dia subbabnya berjudul keselamatan dan kesehatan kerja, berarti ada yang tidak selamatnya dong, atau ada yang bikin tidak selamat, yaitu apa? Betul, bahaya. Nah, jadi bahaya atau hazard itu adalah semua sumber atau situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja. Jadi bahaya itu adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, di sini ada 5 faktor yang mempengaruhinya ya. 5 faktor yang mempengaruhinya. Ada apa aja? Di sini ada faktor biologi, kimia, fisik atau mekanik, terus biomekanik, dan kerja alat. Nah, kalau bahaya biologi itu biasanya itu bahaya dari virus, jamur, bakteri, tanaman, binatang. Nah, biasanya rentan di lab mikrobiologi ya. Lab mikrobiologi. Nah, kalau bahaya kimia, contohnya bahan kimia, material, cairan, gas, debu, uap berbahaya atau beracun yang dapat meledak, mudah terbakar, menyala, iritan, dan korosif. Nah, sehingga kalau di lab itu ada jerigen limbah yang berbeda, limbah organik dan anorganik, yang harus ditampung dan tidak boleh langsung dibuang ke wastafel karena dapat mencemari lingkungan. Entah nanti itu dia akan meledak atau bagaimana, kan kita gak tahu ya. Sehingga harus kita tampung dulu di jerigen limbah, baru kita serahkan ke orang ketiga untuk dinetralisir supaya dia tidak toksik ya. Berarti dia tuh biasanya terdapat di lab kimia. Nah, bahaya fisik dan mekanik itu biasanya bahaya yang berasal dari tempat kita bekerja, terus alat yang bekerjanya, terus dan faktor-faktor yang ada di lingkungan. Nah, kalau biomekanik itu adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, berasal dari diri sendiri. Jadi kecerobohan seorang analisnya, itu bahaya biomekanik. Nah, yang terakhir itu adalah faktor bahaya sosial dan psikologi. Jadi kalau seorang analis yang terkena tekanan, baik tekanan batin maupun tekanan fisik, nah itu maksudnya ke dalam tekanan psikologi dan sosial. Nah, lanjut. Di sini ada tentang kecelakaannya. Nah, secara umum kecelakaan itu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Ya dong, kita gak bisa mengetahui jam ini bakal ada kejadian ini, gak tahu kan. Jadi adalah
hal yang tidak dapat terduga. Nah, di sini ada beberapa pengertian lainnya bisa dibaca. Nah, penyebab kecelakaan itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah kondisi kerja yang berbahaya atau unsafe condition, yaitu kondisi kerja yang tidak aman. Nah, biasanya itu berasal dari alat-alat yang bekerjanya, terus lingkungan kerjanya atau kondisi laboratoriumnya. Yang ketiga, proses kerjanya. Nah, maksudnya proses kerjanya itu udah mengikuti SOP atau belum. Terus sifat si pekerjanya, dia kerjanya ceroboh atau tidak, dan cara dia bekerja. Jadi cara pekerja itu adalah kekompetenan seorang analisnya itu. Yang kedua adalah perbuatan yang berbahaya atau unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia itu sendiri. Nah, ada apa aja? Yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan dan pelaksanaan. Nah, jadi dia tuh balik lagi ke yang tadi, yang terakhir, berkaitan dengan kekompetenan dari seorang analisnya. Yang B itu adalah cacat tubuh yang tidak ketara. Jadi kalau dia punya cacat tubuh itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Terus keletihan atau kelemahan daya tahan tubuh. Jadi kalau analisnya sakit itu tidak dianjurkan untuk bekerja ya, karena akan membahayakan si analisnya sendiri. Yang ketiga, sifat dan perilaku kerja yang tidak baik. Ya. Nah, sumbernya tuh udah berasal dari mana aja? Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, tidak membaca petunjuk dan SOP. Yang ketiga, tidak berhati-hati. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari pembimbing. Oke, kita lanjut. Nah, subbab yang terakhir itu adalah GLP. Nah, GLP ini adalah Good Laboratory Practice, atau artinya itu adalah bekerja di laboratorium yang baik. Jadi GLP itu adalah aturan baku dan prosedur yang diterapkan di unit kerja laboratorium untuk meningkatkan kualitas dan integritas kerja di laboratorium. Tujuannya itu adalah penuntun bagi personal laboratorium untuk merencanakan suatu pengujian secara berhati-hati dan bekerja sedemikian rupa sehingga seluruh proses dapat terdokumentasi secara tepat dan lengkap, serta dapat direkonstruksikan secara rinci bila mana diperlukan. Itu tujuannya. Nah, terus lanjut ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu adalah organisasi, personel, penanganan sampel, metode prosedur pengujian, pencatatan dan pelaporan, dan keamanan laboratorium. Terus lanjut ada penerapan GLP. Yang pertama itu ada perencanaan pelaksanaan yang benar atau good planning execution. Yang kedua, praktik pengambilan sampel yang baik atau good sampling practice. Terus yang ketiga adalah praktik melakukan analisa dengan baik atau good analytical practice. Yang keempat ada praktik melakukan pengukuran yang baik atau good measuring practice. Yang kelima ada praktik mendokumentasikan hasil pengujian data yang baik atau good documentation practice. Dan yang keenam ada praktik menjaga akomodasi dan lingkungan kerja yang baik atau good housekeeping practice. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa prinsip kerja yang baik. Yang pertama, harus direncanakan dengan baik. Nah, contohnya itu adalah saat kalian mau bikin laphar sebelum praktek. Terus yang kedua, dilakukan dengan baik. Nah, habis kalian rencanakan, pasti besoknya kalian praktik ya. Terus dipantau oleh siapa? Dipantau oleh guru-guru praktiknya. Terus direkam. Nah, maksudnya direkam itu adalah diamati apa saja proses yang terjadi dan dituliskan di data pengamatan di laphar. Nah, yang terakhir baru dilaporkan. Dilaporkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan atau lapsus. Ya. Oke, lanjut. Bab yang kelima. Yaitu bab yang kelima adalah jenis-jenis dan fungsi peralatan laboratorium. Jadi peralatan di lab itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gelas dan alat non gelas. Nah, di sini ada piala gelas. Di alat gelas fungsinya ini. Terus ada tabung reaksi,
corong, gelas ukur, batang pengaduk, polismen, pipet tetes, desikator, rak tabung, pembakar teklum, meker, kaki 3, segitiga porselen, kaca asbes, oven, dan tanur. Nah, untuk jenisnya dan fungsi cara penggunaannya bisa kalian baca di tabel ini. Oke, terus kita lanjut. Nah, alat-alat ini agar dia awet sehingga kita butuh yang dimakan dengan perawatan ya. Jadi alat peralatan juga butuh yang namanya perawatan di laboratorium. Nah, pengertian perawatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pertahanan dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Nah, kegunaan peralatan itu untuk apa? Yaitu untuk sebagai berikut, bisa dibaca. Nah, di sini juga ada tujuannya, bisa kalian baca sendiri supaya video ini nggak terlalu panjang ya. Nah, untuk jenis-jenis perawatan itu adalah ada 3. Yang pertama ada perawatan terencana, perawatan korektif, dan perawatan tidak terencana. Kalau perawatan terencana itu adalah perawatan yang sudah dijadwalkan. Jadi harus kita setiap sekian waktu sekali harus kita cek ya. Setiap ini harus kita lakukan kalibrasi ya. Itu namanya perawatan yang terencana. Sudah terjadwal, harus kapan dia dikalibrasi, kapan dia diverifikasi, dan kapan dia dilakukan pengecekan. Nah, yang kedua ada perawatan korektif, yaitu perawatan yang bersifat koreksi dengan tujuan untuk mengembalikan peralatan laboratorium dalam kondisi standar dan dapat berfungsi normal. Nah, itu adalah contohnya itu adalah kalibrasi berkala. Jadi yang dia tidak terjadwal tapi emang wajib dalam beberapa waktu tuh harus dilakukan walaupun tidak terjadwal. Nah, yang ketiga adalah perawatan tidak terencana. Jadi perawatan ini bersifat perbaikan. Jadi perawatan ini dilakukan kalau sudah terdeteksi ada barang yang rusak. Oke, terus lanjut. Ada cara pembersihan atau membersihkan perawatan secara umum. Nah, ini secara umum, nanti secara detailnya ada di bab berikutnya. Proses membersihkan harus dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda makin susah untuk membersihkannya biasanya. Membuang bahan berbahaya, korosif, residu sebelum peralatan tersebut dibersihkan. Jadi kalau misalkan itu udah dipakai, harus kita buang dulu maupun mau dia larutannya atau sampelnya dibuang dulu. Dan buangnya itu jangan asal. Jadi harus sesuai prosedur. Kalau disuruhnya ditampung dulu, ditampung, jangan dibuang ke wastafel. Yang ketiga, peralatan harus dikeringkan dan disimpan pada tempat yang tidak memungkinkan terjadi kontaminasi oleh debu dan bahan lain. Biasanya disimpan di jerigen untuk sampelnya. Nah, untuk peralatannya bisa disimpan di dalam loker atau lemari. Gitu ya. Nah, di sini ada standar prosedur membersihkan peralatan gelas. Nah, ini ada 13. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk poin 1 sampai Nah, di sini ada beberapa cara prosedur pembersihan alat gelasnya dan menggunakan apa dan untuk noda apa. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, karena ini bersifat hafalan ya, guys. Nah, lanjut objek perawatannya. Nah, jadi yang dirawat di laboratorium itu ada apa aja? Yang pertama itu ada ruang laboratoriumnya. Yang kedua ada perabot atau meubeler. Jadi barang-barang penunjangnya tuh. Yang ketiga ada peralatan administrasi atau dokumentasi. Yang keempat ada sumber jaringan. Yang kelima ada peralatan atau mesin-mesin penunjang. Yang keenam ada perlengkapan praktikum. Yang ketujuh ada instrumen atau alat-alatnya. Dan yang kedelapan ada jenis dan bahan-bahan untuk praktikum. Nah, di sini ada aturan penggunaan alat dalam laboratorium. Ya, sebelum meninggalkan laboratorium biasakan dalam kondisi bersih dan tidak meninggalkan laboratorium dalam keadaan kotor.
Yang kedua, kembalikan alat-alat di lab pada tempat kerjanya, bersihkan meja dan lantai sebelum dan sesudah kerja, dan yang terakhir, cuci kembali alat-alat yang sudah dipakai. Nah, lanjut ada pengenalan alat pelindung diri. Untuk bab berapa nih? Bab ke-6 ya. Nah, ada pengenalan APD. Di sini ada pengertiannya, bisa kalian baca. Atau sini ada tujuannya, ada manfaatnya, dan ada jenis-jenis APD-nya. Jadi APD itu ada alat pelindung muka, alat pelindung kepala, muka, telinga, pernafasan, tangan, kaki, badan, dan beberapa APD khusus yang dua ini ya. Nah, detailnya itu seperti ini. Oke, kegunaan dulu. Nah, kegunaan APD. Yang pertama itu adalah pelindung kepala atau pelindung kepala ini ada 4, yaitu ada safety helmet, tutup kepala, hair cap, dan topi pengaman. Nah, contoh-contohnya, macam-macamnya bisa kalian baca di sini, dan ini ada beberapa contohnya. Yang ini adalah helmet, ya. Yang ini adalah helmet. Terus, yang ini adalah tutup kepala. Nah, kalau yang C, hair caps itu adalah biasanya tuh kain penutup kepala yang biasa dipakai di lab mikrobiologi, dan topi pengaman itu adalah alat melindungi dari arus listrik. Biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran. Jadi bisa ini juga nih. Nah, kalau yang ini tuh dia adalah safety helmet sama kayak gini. Oke, lanjut ada alat pelindung wajah dan muka. Nah, fungsinya itu untuk melindungi dari lemparan benda kecil, benda panas, dan pengaruh cahaya. Nah, kalau yang ini ada kacamata pelindung, dan yang ininya adalah face shield, ya. Terus lanjutnya untuk alat pelindung telinga. Nah, alat pelindung telinga itu ada 2 jenis. Yang pertama ada sumbat telinga atau earplugs. Jadi itu berbentuk hanya untuk menyumbat telinga saja, yang ini contohnya nih. Nah, yang kedua ada tutup telinga. Nah, tutup telinga itu biasa kayak headset ya. Contohnya tuh yang ini. Dan yang ini nih. Ya. Terus yang keempat itu ada alat pelindung pernafasan. Nah, fungsinya untuk memberikan pelindungan terhadap sumber-sumber yang berbahaya yang dapat terhirup. Nah, fungsinya itu adalah ini bukan kekurangan oksigen. Untuk menyaring oksigen, nyaring oksigen, terus melindungi dari pencemaran partikel dan pencemaran oleh gas atau uap. Nah, untuk pelindung pernafasan ini di sini ada masker, dan ini ada respirator. Lanjut yang kelima itu ada alat pelindung tangan atau sarung tangan atau glove. Nah, di sini jenis-jenisnya ada 4, ada yang fungsi untuk pengelasan, biasanya itu ada berbahan kulit. Yang kedua ada yang bekerja di dalam lab kimia, biasanya tuh sarung tangan karet. Dan yang kelima ada untuk yang bekerja dalam mekanik. Nah, biasanya tuh dia memiliki potensi cedera yang besar sehingga kita harus menggunakan sarung tangan berbahan kain. Dan yang keempat itu ada pekerjaan perawatan, biasanya juga pakai bahan kain. Lanjut, yang keenam ada alat pelindung kaki. Nah, alat pelindung kaki ini contohnya adalah fungsinya untuk mencegah kaki dari tusukan, tergelincir, dan tahan terhadap bahaya listrik. Nah, di sini adalah contoh sepatu yang dapat melindungi kaki atau safety shoes. Lanjut, yang ketujuh ada alat pelindung badan. Nah, biasanya itu adalah jas lab yang kita pakai ya. Ini fungsinya.
Oke, yang ke-8 dan 9 itu yang ke-8 ada safety belt. Yang ke-9 ada APD untuk petugas khusus. Nah, ini bisa kalian baca ya. Oke, lanjut ada syarat alat pelindung diri. Nah, bisa kalian baca juga di sini alat syarat-syaratnya ada apa aja ya. Nah, di sini ada fasilitas pelengkap atau pendukungnya. Jadi selain kita menggunakan APD, di lab itu juga disediakan beberapa alat pelindung, beberapa fasilitas pelindungnya. Yang pertama ada fire extinguisher atau APAR, alat pemadam api ringan. Terus ada hidran untuk menyemprotkan air di saat terjadi kebakaran. Terus ada washer, jadi kayak sebuah alat gitu. Di saat kita terkena cipratan bahan kimia kena mata, kita menuju alat tersebut dan kita buka tutup kerannya sehingga nanti ada semprotan bahan kimia ke mata kita gitu. Nah, water shower sama dia juga untuk menyemprotkan air di saat terjadi kebakaran. Sedangkan ada juga beberapa fasilitas lainnya bisa dibaca ini ada P3K, tandu, spill kits dan lain-lain. Oke, lanjut ke penyimpanan zat atau bahan kimia dan labeling. Oke, kita bahas yang pertama yaitu penyimpanan zat. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyimpanan zat. Nah, sebagai berikut. Ya, ada 8 yang harus diperhatikan. Nah, terus lanjut penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Jadi, bahan kimia di laboratorium itu disimpan berdasarkan beberapa sifat, yaitu wujud zatnya, konsentrasinya, bahayanya seberbahaya apa, dan kita lihat labelnya karena label itu memuat suatu informasi atau kalau tidak ada label dari MSDS. Apa itu MSDS? Material Safety Data Sheet. Terus yang kelima itu berdasarkan kepekatan zat terhadap cahaya dan kemudahan zat untuk menguap. Nah, di sini ada syarat tempat-tempat penyimpanannya. Bisa kalian baca sendiri, ada 7-nya, ada 7 syarat. Terus ada syarat-syarat penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Nah, di sini kalau ada bahan yang mudah terbakar gimana, bahan yang mudah meledak gimana, dan bahan beracun gimana. Bisa dibaca di sini. Oke, lanjut. Dan kalau misalkan ada bahan yang korosif gimana, oksidator gimana, terus bahan yang reaktif terhadap air gimana, bahan yang reaktif terhadap asam gimana, dan bahan yang mengandung gas bertekanan tinggi itu gimana. Jadi beda cara penyimpanannya. Lanjut labeling. Nah, labeling itu adalah tahu label kan. Nah, jadi labelnya itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu bahan kimia. Nah, jadi label itu ada beberapa warna. Kalau dia merah itu biasanya bersifat flammable, kuning oksidator, hijau korosif, dan biru bersifat bahaya rendah. Nah, informasi yang harus ada di label itu ada apa aja? Ada sebagai berikut, yaitu ada nama dan rumus kimianya, konsentrasinya, tanggal penerimaan, tanggal pembuatannya, nama yang membuatnya siapa, terus tanggal kadaluarsanya, tingkat bahaya, klasifikasi lokasi penyimpanan, dan nama atau alamat instansi yang pembuatannya gitu ya. Oke, lanjut ke cara penanganan tumpahan. Nah, tumpahan di kerja itu perlu yang pertama kita bersihkan, laporkan, terus kita catat. Kenapa kita catat? Karena dapat menyebabkan kecelakaan akibat kontak dengan bahan tumpahan yang tersebut. Nah, kecelakaan yang ditimbulkan antara lain adalah keracunan, korosif. Jadi kalau korosif itu dia kalau kena tangannya akan luka, terkikis oleh bahan kimia. Dan kelima dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, dan menyebabkan kontaminasi mikroba untuk bahan-bahan mikrobiologi. Nah, ini ada MSDS atau Material Safety Data Sheet yang tadi udah dibahas, bisa dibaca. Nah, untuk jenis tumpahan itu ada 2, yaitu tumpahan padat dan tumpahan cair. Nah, jadi penanganannya beda. Nah, berdasarkan bahannya itu dibedakan menjadi 3. Bahan penyerap penyerapnya, bahan penyerap organik, bahan penyerap anorganik, dan bahan penyerap sintetik. Nah, bahan-bahannya bisa dilihat seperti berikut.
Oke, lanjut ke prosedur penanganan padatan. Tumpahan padatan. Nah, di sini bisa dibaca penanganan tumpahan padat. Yang ini penanganan tumpahan cair dan di sini ada penanganan beberapa tumpahan tertentu. Ya, bisa dibaca di sini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke simbol bahaya. Yang pertama ada simbol eksplosif, yaitu bahan yang mudah terbakar. Oke, keterangannya bisa dilihat di sini. Ya. Lanjut, yang kedua ada flammable atau mudah terbakar. Nah, flammable dibagi menjadi dua, ada yang gambar api aja, ada yang gambar api tambah F+ di atasnya. Kalau gambar api aja dia hanya flammable. Kalau yang ada F+ nya high flammable atau mudah terbakar banget. Yang ketiga ada oksidan atau oxidizing, bahan yang mudah teroksidasi. Terus yang keempat ada toxic. Nah, toxic itu artinya beracun. Nah, toxic juga ada dua, ada toxic dan ada very toxic. Terus yang kelima ada korosif. Yang keenam ada danger of environment atau bahaya bagi lingkungan. Nah, makanya nggak boleh ada bahan kimia yang nggak boleh dibuang ke lingkungan karena dapat mencemari. Yang kedelapan ada iritan atau dapat menyebabkan iritasi, dan yang kedelapan ada harmful. Nah, bedanya di sini tuh ada huruf N-nya. Kalau di iritan ada huruf I-nya. Oke. Yang kelima ada radioaktif. Yang kesembilan ada radioaktif. Oke, bisa dibaca ya keterangan-keterangannya. Oke, materinya sudah habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian videonya, terima kasih.